Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2020. Ya, hari ini saya di Sambi Farm dan ingin update beberapa hal di Sambi Farm. Tentunya yang terutama adalah update perihal pohon anggur yang di depan sana. Ya, hari ini kita masuk minggu ke Ya, buat sahabat Sambi yang belum lihat video-video sebelumnya, bahkan dari yang paling pertama di-upload, sahabat Sambi bisa cek di playlist yang sudah dibuat. Di sana ada video dari yang paling pertama di-upload sampai yang terakhir di-upload. Oke, hari ini sebenarnya saya ulang tahun, tepat 35 tahun umur saya hari ini. Alhamdulillah dikasih umur cukup panjang dan sejauh ini diberi kesehatan. Mudah-mudahan juga diberi keberkahan dalam sisa umur saya nanti. Oke, seperti biasa saya akan update di area ini, area segitiga ya. Ini proyek tabu lampot yang sudah sangat lama, bisa dibilang lama banget lah ya, lebih dari 7 bulan kayaknya. Belum juga berhasil berbuah dan kondisi pohonnya pun tidak terlalu bagus sebenarnya. Banyak hal yang jadi evaluasi, nanti saya akan buat konten khusus lah untuk mengevaluasi project yang ini. Karena kalau di compare atau dibandingkan dengan project tabu lampot di tempat lain, project saya di tempat lain begitu, itu sudah berhasil berbuah. Bahkan ada 2-3 pot begitu, hanya dalam waktu 5 bulan sudah berbuah dan sudah matang itu buahnya bahkan ya. Oke, ya sekilas saja ya, ini kondisinya. Nih, sahabat Sambi bisa lihat. Jupiter 2, terus ini Nizina ya. Lalu ini yang Om Hendra. Jadi ini kemarin waktu minggu keberapa itu ada Om Ipul, saya tanya gimana nih Om, si tersiarnya cukup nggak? Dibilang maksimal sih belum, tapi sudah bisalah coba dibuahkan. Jadi ini sudah aplikasi pakai pupuk generatif. Ya, ini malah saya punya bibit Anuta. Saya baru pindah karena waktu itu udah terlalu tinggi, susah dikirim-kirimnya. Ini malah sudah bawa bunga dan dibiarkan jadi buah. Tapi ini buah hanya dari sulur ya, bukan dari bud. Jadi ini mah hitung-hitung bonus lah. Untuk buktiin bahwa Anuta juga bisa berbuah di pot. Ya, nah untuk grafting yang kedua sama Om Tanu kemarin itu banyak yang berhasil, alhamdulillah. Sahabat Sambi bisa lihat ini. Nih ya, ini hasil grafting, ini juga hasil grafting, tuh ya. Ini menyusul lah insya Allah, karena masih hijau nih. Jadi bareng nih sebenarnya, yang lain udah sejengkal, bahkan ada yang lebih dari 1 jengkal, tapi yang ini belum bud break. Tapi kelihatannya sih masih oke lah. Ini juga sama ya, alhamdulillah berhasil. Banyak yang berhasil. Sana sudah tinggi tuh, nih yang ini nih, persis di ujung telunjuk saya. Itu sudah berhasil. Oh ya, ini bibit siap kirim ya. Jadi saya lagi jemur. Lalu ya area sini belum bersih. Oh ya, jadi di 2-3 minggu belakangan ini sudah mulai intensif nyicil merapikan lahan. Sahabat Sambi bisa lihat nih, ini udah sudah bersih ya, tapi sebelah sini belum. Area depan juga sudah dari minggu lalu. Lalu saya juga punya project lain nih, masih nyicil ngupasin palet. Saya mau bikin greenhouse di area belakang ukuran 6x10, jadi 60 meter persegi. Nanti saya sudah siapkan materi untuk dibuat konten khusus membahas itu. Mudah-mudahan bisa cukup detail sampai kebesaran uang yang saya keluarkan untuk bikin greenhouse tersebut. Area ini, area jalan ya, ini udah dikasih gerbang, alhamdulillah nih, udah cukup rapi. Nah, untuk area ini yang dari dulu udah ditanam sebenarnya rootstocknya ya, tuh Red Master banyak, udah kemana-mana. Kemungkinan saya akan rombak lagi, saya akan bongkar, saya akan perbaiki sistem trellisnya.
sekaligus merapikan parit di sebelah sini ya. Lalu hari ini juga saya akan aplikasi lagi pupuk generatif nih ya, buat sahabat Sambi yang belum pernah lihat. Sebenarnya ada di video yang minggu keberapa gitu, saya sendiri lupa. Untuk formulasi atau racikan pupuk yang biasa saya pakai untuk fase generatif adalah pertama MKP ya, tuh ya MKP. Untuk merek sahabat Sambi bisa beli merek apapun lah ya, yang penting MKP begitu. Nah untuk MKP nya itu 1 sendok makan. Oke. Lalu saya biasa juga pakai KNO3, sama KNO3 nya KNO3 putih ya, sama 1 sendok juga gitu nih, KNO3 putih ya. Lalu saya pakai magnesium sulfat atau garam Inggris, itu 1 sendok teh, sekitar segini ya. Lalu dikasih juga boron tuh ya. Boron yang saya pakai itu sebenarnya CaO, ada N nya juga. Nah ada boronnya cuma 0,3, karena boron itu termasuk pupuk mikro ya, butuhnya nggak banyak tuh, kurang lebih sama 1 sendok teh juga. Lalu ini diaduk rata. Nah ini dipakai untuk 1 titik tanam. Saya sudah buat itu, tapi dosisnya double, masing-masing dikali 2 dengan komposisi yang sama. Oke, saya akan tunjukin gimana cara saya memupuk. Nggak ada yang spesial sih, saya hanya menaburkannya saja. Ini sekitar setengah jam yang lalu ini udah mulai disiram pagi ini tuh. Jadi saya hanya menaburkan seperti ini nih untuk pupuknya. Karena asumsi saya akar sudah menyebar kemana-mana, jadi pupuk itu tidak hanya di 1 titik di dekat batang ya, tapi menjalar ke arah sini. Oke. Nah untuk pengairannya sendiri ini saya nanti atur-atur. Ketika ada pupuk yang tidak larut, saya akan arahkan si air, semprotan airnya itu ke arah pupuk yang belum larut tersebut. Seperti ini ya tuh. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi setiap titik tanam saya akan taburkan pupuk yang tadi saya sudah tunjukkan cara meraciknya. Oke, nah untuk kondisi pohonnya ini ya ini sempat tidak terurus beberapa minggu, sehingga serangan jamur waktu itu cukup banyak. Mau nggak mau untuk daun yang sudah terinfeksi jamur ya agak susah ya untuk bisa sembuh. Jadi banyaknya itu rontok, dia jatuh gitu. Nih contohnya kayak gini ya. Tapi untuk daun-daun baru sahabat Sambi bisa lihat ini bagus ya, seger. Nah untuk cabang tersiernya tidak merata, karena memang dari awal juga axle and brake-nya nggak main dengan bagus. Baik lagi kebun ini sempat terbengkalai lah selama 4 bulan belakangan itu, karena saya sibuk sama pekerjaan kantor dan dinas di luar negeri. Nih tersiernya kelihatan sih gemuk-gemuk nih. Insya Allah mudah-mudahan bawa banyak bunga nanti. Sempat ada satu komentar yang nanya kondisi tersiernya pipih nggak di pangkal. Saya nggak tahu ya bisa jawab apa enggak. Kondisinya seperti inilah nih Om, kurang lebih. Kayaknya sih ya sama aja ya, bulat-bulat juga. Om coba share deh fotonya di WhatsApp deh. Nanti saya coba bandingin dengan yang di sini. Tuh ya. Oh ini nih. Diam-diam ada yang kelewatan bunganya. Oke, terus area sini juga sama.
Nah, kalau sahabat Sambi perhatikan di video-video sebelumnya dulu waktu baru pasang vertigasi itu aliran airnya nggak terlalu kuat. Padahal sama, sudah pakai pompa begitu. Nah, saat ini itu lebih kencang, lebih deras begitu ya. Wah, ini kelewatan ini. Nah, ini kenapa bisa gini? Karena pertama saya sudah punya 2 IBC tank di sini yang saya jadikan water tank. Jadi biar irit baik lagi, saya nggak usah bikin tower. Saya hanya menumpukan 2 IBC di sini, ya, di belakang ini GRC. Saya tutup GRC karena IBC tank itu kan putih. Kalau di exposure kena matahari pasti sering akan lebih mudah berlumut. Jadi mau nggak mau saya tutup di area sini. Ini bersebelahan dengan nantinya jadi toilet, ya, di warung weekend Sambi Farm yang belum juga selesai. Jadi ada 2 IBC tank, yang atas itu untuk kebutuhan warung nanti dan juga rumah, sedangkan yang bawah itu khusus untuk kebun. Jadi si pompa itu mengambil air dari IBC tank yang bawah itu, jadi lebih cepat juga, posisinya kan lebih dangkal ya dengan si pompanya. Jadi pompa itu dengan sangat mudah menarik air dan mendistribusikan ke kebun, jadi kenceng tuh, deras. Oh ya, untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi, karena sudah banyak sekali orang yang mau berkunjung, saya khawatir tidak sesuai ekspektasi. Memang tempat ini kami sebut Sambi Farm, tapi jangan juga bayangkan ini berupa lahan kebun berhektar-hektar, itu sama sekali tidak. Jadi ini hanya lahan yang kami beli untuk dijadikan rumah tinggal. Rumahnya itu belum ada uang untuk bikin rumah. Jadi lahan yang ada ini saya coba perbaiki dan rawat sedikit demi sedikit. Seperti ini saya sebutnya warung weekend Sambi Farm karena ini dibuat setiap weekend berdua sama istri, dan nantinya pun akan menjadi toko bibit gitu ya. Dan bukanya pun hanya weekend saja. Jadi saya sudah buat ini, terus lalu bikin beberapa trellis sebagai lahan percobaan untuk menanam anggur, sekaligus membuktikan bahwa betul anggur itu bisa tumbuh dan berbuah di Indonesia. Jadi kalau ngomongin anggur itu hanya ini aja nih lahannya. Jadi jangan bayangkan lahannya berhektar-hektar, tidak, hanya ini saja. Ya. Nanti ke arah belakang ada memang greenhouse yang tadi saya sudah sebutkan, ada 60 x 10 meter, insya Allah itu tempat saya perbanyak bibit nantinya. Ya, sini nanti di sini insya Allah ada trellis anggur juga sepanjang sisi kiri, gitu. Ya, yang mau berkunjung silakan saja. Nanti officialnya di Juli mungkin ya, sudah lebih rapih. Karena ini masih berantakan. Jadi kemarin tuh di sini penuh banget barang, palet dan lain-lain, pasir begitu, sehingga untuk parkir pun susah. Tapi nanti insya Allah ini bisa lebih rapi lah. Oh ya, rencananya pergola yang ini walaupun baru dipasang beberapa bulan yang lalu, rencananya saya akan pindah ke belakang, bongkar lagi. Sepertinya itu aja update di minggu ini. Buat sahabat Sambi yang merasa videonya cukup menarik, silakan kasih like dan share ke sahabat yang lain. Dan yang belum sempat subscribe, silakan sempatkan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga lonceng notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru dari Sambi Farm, sahabat Sambi bisa langsung dapat pemberitahuan. Demikian, terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.